Tukang ojek, tolong anterin saya ke jalan rawa bebek, ke rumah pacar saya. Tukang ojek, saya kangen dia, biar hidungnya pesek. Saya sayang dia. Dia kesana, saya pun kesana, berduaan ya ya ya. Dia kesini, saya pun kesini, dua-duaan happy. Tukang ojek, saya kangen dia, biar kakinya pendek. Saya sayang dia. Tukang ojek, saya kangen dia, biar nafasnya bengek. Saya sayang dia. Dia kesana, saya pun kesana, berduaan ya ya ya. Dia kesini, saya pun kesini, dua-duaan. Yuk, pertama-tama kita di sini mendapatkan proyek untuk pembangunan dan pemasangan PLTS. Di sini saya sebagai leader tim, Lutfi Ahmad Fadil, kita akan membagi tugas sesuai dengan apa yang tertera di Timbuk. Untuk mekanikal akan dipegang penanggung jawabnya oleh Ahmad Akbar, kemudian distribusi barang dan gudang dipegang oleh Karisma Ilham Nur, kemudian elektrikal dipegang oleh Jalaluddin, dan dokumentasi pelaporan Muhammad Nuhabin. Untuk selanjutnya kita masuk ke perencanaan, di mana teman-teman sekalian sudah memegang SOP yang telah kita buat sebelumnya. Silakan dipelajari dan ditanyakan ketika ada yang tidak mengerti. Paham semua? Paham. Kemudian untuk persiapan nanti kita cek barang di gudang, kemudian dan lain-lain. Ketika sudah tugas dimengerti, briefing ini kita selesaikan, dan sebelum kita turun ke lapangan, mari kita melakukan doa dan menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita cek dulu untuk kesediaan APD kita masing-masing. Untuk helm, ada semua? Ada, siap? Helm? Siap. Sarung tangan? Helm safety, sarung Baju tangan, praktek? Siap. Siap. Kemudian sepatu safety? Siap. Siap. Ya, APD lengkap. Kita akan turun ke lapangan. Siap. Pertama ada kunci L, ada avometer, ada tang ampere, ada solarimeter, ada termogan, ada tang potong, ada pengupas kabel, ada tang crimping, ada obeng plus, ada obeng minus, tes pen, kunci T10, dudukan frame, end clamp, mid clamp, L-fit, MC4 paralel, skrup atau baut L, skun Y, breaker DC 2 pol, breaker AC dan DC 1 pol, MC4, ring baut, SCC, inverter, baterai atau aki, kabel-kabel, modul surya. Oke, jadi kita sedang memeriksa peralatan yang akan digunakan untuk kebutuhan pemasangan instalasi.
Pasangkan L-fit ke frame yang sudah disediakan dan kencangkan menggunakan kunci T10. Selanjutnya kita akan memasang frame dudukan jok. Kemudian pasangkan dudukan frame ke dalam L-fit dan kemudian kencangkan menggunakan kunci L. Setelah itu pasangkan end clamp di ujung penyangga. Pasangkan modul surya. Kencangkan end clamp yang sudah dipasang tadi menggunakan kunci L. Tahap selanjutnya masukkan mid clamp. Kemudian pasang modul surya lainnya yang akan dipasang. Kemudian kencangkan dan sesuaikan posisi dari mid clamp menggunakan kunci L. Setelah tahap mekanikal selesai, kita akan masuk ke tahap elektrikal. Sambungkan kabel plus dan kabel minus menggunakan konsep rangkaian seri. Kemudian ukur tegangan, suhu, arus, dan iradiasi menggunakan masing-masing alat. Di sini masing-masing dari MC4-nya akan dihubungkan ke masing-masing button plus minus. Di sini menunjukkan bahwa tegangan seri ini totalnya 147,2. Oke teman-teman, jadi kita di sini akan melakukan pengukuran arus DC. Jadi di sini kita dengan menggunakan pilihan 660 ampere DC. Jadi di sini kita akan menghubungkan dengan salah satu polaritas yaitu plus 1 minus. Untuk ampernya untuk saat ini sebesar 1 ampere dan ini akan terus fluktuatif. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan iradiasi. Lalu kita volt dan dapatlah angka iradiasinya. Baik teman-teman, kita sekarang akan mengukur suhu PP menggunakan alat termogan. Cara mengukurnya di bawah. Selanjutnya kita masuk ke proses pemasangan. Ini negatifnya mana dia tarik aja? 3. Ya dari sana ke sini, lalu ke sini. Tegangan dari PV akan masuk ke dalam breaker yang gunanya di sini untuk melakukan proteksi ketika terjadi suatu konsleting. Kemudian dari PV tersebut akan masuk ke dalam SPD yang mana ini juga merupakan suatu proteksi terhadap tegangan berlebih yang diakibatkan oleh petir yang menyambar. Kemudian setelah itu setelah melewati MCB breaker, kemudian masuk ke SCC. Kemudian dari SCC ini akan terhubung ke baterai, akan terhubung ke inverter yang mana dari masing-masing fungsi tersebut akan dikontrol menggunakan SCC. Dari SCC tadi tegangan akan diinjek ke dalam baterai dan dicas sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan. Setelah itu SCC juga mengatur tegangan ke dalam inverter sebanyak 24 volt. Kemudian dari tegangan volt DC tadi akan dikonversikan menjadi tegangan AC sebesar 24 volt. Dari tegangan AC yang sudah keluar akan masuk ke dalam panel AC combiner yang mana di dalamnya terdapat kWh meter, MCB breaker dan juga SPD. Ada proteknya.
banyaknya SPD yang tadi dihubungkan kemudian disatukan ke dalam busbar yang kemudian akan dilakukan pentanahan atau pembumian. Pentanahan atau pembumian di sini menggunakan hambatan tidak lebih dari 5 ohm. Kemudian setelah kabel-kabel dari inverter yang membawa arus AC tadi masuk ke dalam MCB, kemudian selanjutnya akan langsung disalurkan ke beban yang akan kemudian digunakan untuk menghidupkan peralatan-peralatan elektronik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap commissioning. Di sini masing-masing dari MCB breaker akan diukur tegangannya apakah sesuai dengan yang ada dari jalur sebelumnya atau belum. Di sini dapat dilihat semua pengukuran yang kami lakukan itu semuanya sudah sesuai dengan arus dan tegangan yang masuk sama dengan arus dan tegangan yang keluar, maka jumlahnya sama. MCB-nya? MCB ya Pak? MCB ya Pak? Yang tengah itu Pak? Di tengah ya, atas terbalik. Setelah tahap commissioning selesai, selanjutnya kita masuk ke tahap pembongkaran dan pemisahan alat-alat. Setelah pembongkaran dan pemisahan alat-alat sudah selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah penyerahan surat-surat terima. Setelah surat diterima, maka proses instalasi telah selesai.
kau ku sayangi, dan bila ku menanti, tandakah engkau coba mengerti. Lihat aku di sini, mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah tuh menanti. Takkan aku menanti, takkan hilang cintaku ini, hingga saat kau tak kembali, kan ku kenal hati saja. Kami dari kelompok 1 siap menerangi kapten.